Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau terus mendekat kepada Tuhan. Kami mau terus melekat kepadamu. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Gak ada satupun yang bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Apapun kondisi kami pagi hari ini, kami percaya Engkau mengasihi kami. Engkau sayang kepada umat-Mu. Engkau menerima kami Tuhan. Engkau memeluk kami Tuhan. Kami percaya Engkau Bapa yang baik. Kau yang selalu rindu Tuhan, membawa kami dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Karena itu Tuhan, kami juga mau belajar untuk duduk diam, mendengar firman Tuhan. Mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan. Kami gak mau cuma mendengar, tapi kami mau melakukan. Tuhan, Roh Kudus beri kami hati yang terbuka. Roh Kudus lembutkan hati kami pagi hari ini. Roh Kudus kami mau punya hati yang taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan pagi hari ini firman-Mu Tuhan kan kami responi, kami mau benar-benar ya Tuhan menjadi murid-Mu ya Tuhan. Terima kasih kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara semua. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan pagi hari ini kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan ya, pujian penyembahan, setiap pujian, setiap kata demi kata saudara itu bukan cuma sekedar lagu ya, tadi seperti lagu Tuhan yang menyertai kita. Ya, kita percaya apapun yang terjadi dikatakan melewati air, melewati api, Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Nah saudara, saya percaya Tuhan kita tuh yang selalu rindu menuntun, ya karena Dia itu Bapa ya, selalu rindu bicara kepada kita, karena Tuhan itu mau membawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Tuhan itu rindu melihat kita menjadi orang-orang Kristen, menjadi anak-anaknya, itu yang selalu menikmati janji Tuhan, begitu seperti seorang ayah, seorang bapa. Ya yang rindu terus melihat anak-anaknya itu menikmati berkat-berkat Tuhan. Karena itu kita perlu terus punya hati ya yang terbuka, yang taat. Apapun pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita mau meresponinya. Nah kita masih ada dalam suasana kemerdekaan. Di bulan ini tema kita adalah berjalan dalam kemenangan. Ya, berjalan di dalam kemenangan, karena itu memang isi hati Tuhan buat setiap kita. Waktu saya merenungkan tema ini, berjalan di dalam kemenangan, ada dua kata yang muncul di dalam pikiran saya. Ya, ada dua kata, yaitu penguasaan diri, saudara, self control. Penguasaan diri. Mungkin kita berpikir apa hubungannya penguasaan diri dan kemenangan? Ternyata sangat erat hubungannya, saudara ya, sangat berkaitan sekali. Kita mau melihat ada dua ayat di kitab Amsal, yaitu Amsal yang pertama kita lihat Amsal 16 ayat yang ke-32. Mungkin kita sudah sering mendengar ayat ini, tapi mari kita mau kupas pagi hari ini. Amsal 16 ayat yang ke-32 dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Digambarkan orang yang sabar itu orang yang bisa menguasai emosinya, menguasai perasaannya. Itu digambarkan bukan hanya seperti seorang pahlawan yang meraih kemenangan, tapi melebihi itu, melebihi pahlawan. Ya, dijelaskan lagi, ditegaskan lagi di bawahnya orang yang menguasai dirinya. Ya, menguasai diri dalam segala aspek hidupnya, pikiran, perasaan, perkataan, emosi. Semua ya berhubungan dengan dirinya. Menguasai dirinya dikatakan seperti orang yang melebihi orang yang merebut kota. Orang yang merebut kota itu orang yang luar biasa, saudara. Betul ya, dia udah kalahkan musuh-musuhnya. Dia bisa tumpas semua musuh-musuhnya. Tapi dikatakan orang yang bisa menguasai dirinya. Nah ini ilmu tingkat tinggi ya. Menguasai dirinya itu tidak lagi bisa dibandingkan, setarakan dengan orang yang
merebut kota, tapi lebih dari itu. Melebihi orang yang merebut kota. Karena apa? Kemenangannya itu kemenangan yang luar biasa, kemenangan yang maksimal. Bukan cuma kemenangan tingkat RT RW, ya. Mungkin kalau digambarkan sekarang kalau pertandingan kemenangannya internasional gitu ya, dunia, tingkat dunia. Karena apa? Kemenangan yang sesungguhnya adalah ketika seseorang itu berhasil menaklukkan yang paling sulit. Yang paling sulit adalah apa? Diri sendiri. Ya, menaklukkan diri sendiri itu adalah kemenangan yang sesungguhnya lebih hebat daripada pahlawan yang bisa mengalahkan, yang bisa merebut kota. Selanjutnya, sebaliknya ya di Amsal 25 ayat yang ke-28 di versi terjemahan baru dan saya juga tulis di versi bahasa Indonesia masa kini dikatakan orang yang tidak dapat. Jadi ini kebalikannya, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Versi BIMK dikatakan orang yang tidak dapat menguasai dirinya seperti kota yang telah runtuh pertahanannya. Artinya apa? Kalau zaman dulu kota itu enggak ada bentengnya, enggak ada tembok yang mengelilinginya. Ingat seperti tembok Yeriko, nanti saya juga akan bahas itu. Ya, ketika runtuh maka musuh itu dengan gampang masuk dan mengobrak-abrik dan menghancurkan kota itu. Jadi kalau saudara tidak bisa mengendalikan diri, digambarkan saudara itu orang yang gampang banget diserang. Ya, gampang banget dipermainkan oleh musuh. Maka itu mungkin kita melihat, kita mau koreksi, kita mau lihat perjalanan hidup kita. Barangkali saudara ya, kenapa kok kita selalu kalah dalam pertempuran hidup ini. Selalu merasa jadi orang-orang yang kalah. Jangan-jangan saudara kehilangan yang satu ini, yaitu apa? Pengendalian diri. Kehilangan penguasaan diri. Sehingga kita digambarkan seperti orang itu yang mudah sekali diserang, dikalahkan. Begitu gampang musuh itu masuk menghancurkan, mengobrak-abrik hidup kita. Bukan kita lagi yang mengendalikan hidup kita. Itu bukan lagi Tuhan yang memerintah atas hidup kita, tapi musuh. Ya, kita nggak sadar tuh, tapi musuh udah mulai mengendalikan kita. Tandanya ya apa? Hidup nggak tenang, ya, khawatir, takut, hidup penuh dengan kekacauan, nggak ada damai sejahtera, nggak ada sukacita. Lah itu tandanya saudara ya, saudara udah mulai diserang oleh musuh yang menguasai hati dan pikiran dan hidup kita. Nah, mari kita mau lihat contoh dari Alkitab. Ya, ada dua contoh yang saya akan berikan kepada saudara. Yang pertama di Perjanjian Lama yaitu kita mau lihat dari Yosua. Ya, Yosua kita akan lihat ayat-ayatnya. Saudara, ternyata ya, Yosua ini sudah menerima janji Tuhan. Janji Tuhan itu luar biasa buat Yosua. Saya tuliskan ini sedikit saja, tapi kalau saudara baca di pasal 1 sampai pasal 5, itu Tuhan berjanji terus kepada Yosua. Ya, janjinya itu janji yang luar biasa bahwa Yosua akan menang. Jangan takut, jangan khawatir, kamu akan menang. Musuhmu akan diserahkan kepadamu. Setiap tempat yang kamu injak dengan kakimu akan diserahkan kepadamu. Semua tanah ini, pegunungan, lembah ini akan diberikan kepadamu. Tuhan itu janji terus sama Yosua. Ya, seperti orang yang mungkin Yosua itu sangat semangat gitu ya. Karena terus terima janji Tuhan kan. Tuhan terus ngomong, ayo Yosua, Tuhan terus kuatkan hatinya Yosua. Saudara coba lihat ini. Ya, di Yosua 1 ayat 2 sampai 5. Hambaku Musa telah mati. Jadi Yosua ini penggantinya Musa yang memimpin Israel masuk tanah Kanaan. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ayat ketiga, ini janji Tuhan ya kepada Yosua. Setiap tempat yang akan kamu injak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai yang besar. Nah, ini Tuhan ngomong ya, mana-mana aja yang akan diberikan
Sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ya, Tuhan sudah janji ini semua akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Luar biasa saudara ya, itu janji Tuhan, itu kerinduan Tuhan menyertai Yosua, juga menyertai setiap kita. Tuhan selalu memberikan janji kemenangan saudara buat kita, amin. Tuhan mau selalu memberikan masa depan yang penuh harapan. Dia mau selalu menyertai kita. Dia mau kalahkan musuh-musuh kita. Saudara, dia mau berperang ganti kita. Pokoknya luar biasa saudara, Tuhan itu bersama dengan kita. Siapa lawan kita saudara? Itu janji Tuhan buat Yosua. Tuhan ngomong terus sama Yosua sampai di pasal yang kelima. Waktu Yosua menyeberangi sungai Yordan. Ya, itu juga penyertaan luar biasa. Kalau Musa membelah Laut Merah, Laut Berau, kalau Yosua sungai Yordan. Saudara, sungai Yordan juga dibelah sama Tuhan sehingga bangsa Israel bisa melewati sungai Yordan itu. Dan coba lihat masuk di Yosua 6. Ya, masuk di Yosua 6. Tuhan ngomong lagi sama Yosua, Tuhan janji lagi sama Yosua. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Saudara, janji Tuhan begitu luar biasa. Saya percaya Yosua itu sudah yakin banget dia pasti menang. Dia akan kalahkan semua orang-orang di Yeriko itu. Dia akan berhasil merebut tanah Kanaan. Saudara, apalagi setelah menunggu 40 tahun, benar ya? Setelah menunggu 40 tahun kan cuma Yosua dan Kaleb yang berhasil masuk ke tanah Kanaan. Yosua udah nunggu tuh 40 tahun, berputar-putar di padang gurun. Lalu waktu Musa mati, diserahkan kepemimpinan kepada Yosua, Tuhan lebih lagi kasih terus janjinya. Nah, tapi lihat poin saya saudara, poin saya mari kita perhatikan. Setelah janji-janji itu diberikan kepada Yosua, anehnya ketika benar-benar sudah sampai di depan Yeriko, tanah kota yang mau diserahkan kepada Yosua, anehnya Tuhan itu enggak langsung suruh Yosua maju, serbu, rebut kemenangan, tumpas semua, kamu akan menang. Langsung gitu saudara, enggak. Ternyata saudara, walaupun itu sudah sampai, udah di depan mata. Ya, udah di depan mata, udah lihat temboknya Yeriko, udah tahu itu Yeriko. Mereka semua mungkin kalau kita jadi Yosua udah nggak sabar, ya udah nggak sabar, udah berkat di depan mata, pekerjaan ini di depan mata, udah nggak sabar. Tapi lihat apa yang dikatakan Tuhan kepada Yosua. Coba saudara perhatikan ayat yang ketiga. Haruslah kamu mengelilingi kota itu. Ya mungkin Yosua pertama dengar, oke lah keliling ya, oke Tuhan. Enggak langsung nyerang ya, keliling dulu ya. Mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Oke, mungkin Yosua berkata, oke cuma sekali ya. Tapi Tuhan ngomong lagi, demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Mungkin Yosua mungkin dia udah gak ngerti gitu sama Tuhan. Kan tinggal masuk kan Tuhan, tinggal rebut kan. Tuhan kan sudah janji kasih kemenangan, kasih mereka. Tuhan mau kalahkan mereka. Tapi Tuhan ngomong, kelilingi kota itu 1 hari 1 kali. Dan gak boleh bersuara saudara. Gak boleh ngomong, gak boleh bersuara. Keliling aja sehari sekali. Selama 6 hari. Ya, 6 hari. Terus Tuhan ngomong nanti di hari yang ke-7. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu. Sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya. Dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu,
Maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Saudara, Yosua belajar yang namanya penguasaan diri. Yang menghasilkan ketaatan dan akhirnya menghasilkan kemenangan besar. Bayangkan kalau Yosua nggak sabar, nggak bisa menguasai diri. Dia ngomong udah di depan mata, udah serbu aja, kalahkan aja, kan janji Tuhan. Tuhan ngomong Tuhan akan serahkan mereka. Tapi enggak saudara. Ada caranya Tuhan, ada waktunya Tuhan. Saudara, berapa banyak kita menghadapi situasi seperti itu. Sebelum mencapai kemenangan, kadangkala kita harus bersabar dan menguasai diri dalam proses penantian. Padahal mungkin sudah seperti di depan mata. Tapi ketika ada proses yang kita harus jalani, harus kita hadapi saudara. Ada langkah-langkah ketaatan yang harus kita lakukan. Apakah kita bisa terus menguasai diri kita sampai proses itu selesai? Tuhan memang berjanji memberi kita kemenangan, memberi kita masa depan yang penuh harapan. Tuhan berjanji karena Tuhan sangat mengasihi kita, Tuhan sayang kita, Tuhan mau berkati kita, Tuhan beri kita janji-janji yang luar biasa saudara. Ya, Tuhan berjanji beri kita kemenangan, beri masa depan yang penuh harapan. Tapi berapa banyak orang percaya, orang Kristen tidak tahan dan tidak bisa menguasai diri dalam proses penantian. Menguasai diri sampai akhir. Sehingga akhirnya apa? Saudara, akhirnya kita justru tidak bisa menikmati janji itu. Ya, kita nggak bisa masuk dalam tanah Kanaan itu. Contohnya saudara, ya ini yang paling simple. Tuhan berjanji memberkati kita. Amin. Lewat pekerjaan kita. Ya, Tuhan berjanji memberkati apa yang dikerjakan oleh tangan kita dibuat Tuhan berhasil. Saudara, tapi dalam prosesnya, dalam kita bekerja, dalam kita melakukan dalam aktivitas pekerjaan kita, seringkali didapati kita menjadi orang yang tidak bisa dipercaya oleh Tuhan. Tidak bisa dipercaya dalam hal keuangan. Korupsi kecil-kecilan mungkin, ya bohong kecil-kecilan mungkin, nggak bisa mengelola keuangan, atau Tuhan memberikan uang baru ya, Tuhan mempercayakan dari awal proses itu berkat diberikan Tuhan dari awal punya uang sedikit, tapi kita sudah aneh-aneh saudara ya, sudah mintanya yang macam-macam sama Tuhan, sudah besar pasak ya, besar pengeluaran daripada pemasukan kita. Padahal Tuhan memang berjanji, Tuhan mau memberkati kita, Tuhan mau kita menikmati kelimpahan, Tuhan mau kita menikmati berkat Tuhan itu. Tapi di tengah perjalanan banyak orang gugur, banyak orang gagal karena tidak bisa menguasai dirinya ya dalam hal keuangan. Tuhan memberkati kita, tapi berapa banyak orang Kristen tidak bisa menjaga integritas hidupnya dalam pekerjaannya. Tidak bisa tekun, tidak rajin, tidak sabar, tidak konsisten, maunya cepat kaya, ya maunya cepat. Sehingga yang terjadi justru apa? Justru merusak ya, menghancurkan apa yang sudah dibangun dari awal. Udah dibangun dari awal saudara ya, udah mulai besar pekerjaannya, udah mulai di tengah perjalanan itu Tuhan sudah mulai berkati, Tuhan sudah mulai percayakan banyak hal. Tiba-tiba di tengah jalan saudara, karena nggak bisa menguasai diri ya, tiba-tiba mungkin tertarik dengan tawaran-tawaran untuk korupsi, tawaran-tawaran pekerjaan yang nggak benar saudara. Karena melihat pengen cepat kaya, dipikir itu berkat Tuhan, ya dipikir itu janji Tuhan. Wah ini yang Tuhan janjikan ya, aku diberkati, itu hasilnya sangat banyak, hasilnya sangat luar biasa.
Tapi nggak tahu kalau itu adalah jebakan, ya. Itu adalah jerat dari musuh yang mau menghancurkan kita. Nah, berapa banyak seringkali kita gagal ini justru di tengah jalan ini. Proses di tengah jalan ini. Dari awal mungkin kita udah taat, dari awal mungkin kita sudah bisa menguasai diri. Tapi di tengah jalan berapa banyak orang Kristen bahkan yang sudah ke gereja, yang sudah mendengar firman. Itu gugur, saudara, di tengah-tengah perjalanan kita mencapai kemenangan kita. Ya, jadi begitu pentingnya penguasaan diri, seperti yang dilakukan oleh Yosua. Akhirnya Yosua taat, saudara. Yosua taat, dia keliling sehari sekali, nggak boleh ngomong sama Tuhan. Itu juga penguasaan diri, ya. Tutup mulut, nggak boleh bersuara apapun. Hari kedua, hari ketiga, saudara. Mungkin Yosua berpikir nggak terjadi apa-apa. Ya, katanya Tuhan mau menyerahkan musuh-musuh ke tangan kami, tapi nggak terjadi apa-apa. Tapi di hari ke-7, ketika Tuhan berkata putar 7 kali dan bunyi sangkakala dan bersorak, akhirnya mereka mencapai kemenangan. Saudara, mari belajar menguasai diri, belajar bersabar. Ketika janji Tuhan itu diberikan kepada kita dan ketika ada proses yang harus kita lalui, saudara, jangan sampai kita gugur di tengah jalan hanya gara-gara kita tidak bisa mengendalikan diri dan menguasai diri. Yang kedua, contoh, ya. Di Alkitab banyak contoh, tapi saya mau kasih contoh 2 saja ini dari Yosua. Lalu yang kedua, teladan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus banyak mencontohkan tentang penguasaan diri, apalagi hari-hari terakhir waktu dia mau disalib, betapa Tuhan itu menguasai dirinya, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi saya mau membahas di peristiwa pencobaan di padang gurun. Ya, saudara, kita mau buka di dalam Matius pasal yang ke-4. Matius pasal yang ke-4, saya tuliskan semua di depan, berharap saudara bisa kelihatan, kalau enggak saudara bisa buka di HP atau di Alkitab. Matius pasal yang ke-4, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Coba saudara perhatikan, ya, bagaimana Tuhan kita memberikan contoh pengendalian diri yang sempurna. Ayat pertama, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam. Ya, bayangkan Tuhan berpuasa 40 hari 40 malam. Akhirnya apa? Laparlah Tuhan Yesus. Ini manusiawi karena di sini Tuhan Yesus 100% manusia. Ya, jadi wajar kalau Tuhan Yesus lapar, Tuhan Yesus lemah setelah berpuasa 40 hari 40 malam. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini pencobaan yang pertama. Pas lapar-laparnya, saudara, ya, iblis datang menggoda, menawarkan kebutuhan yang paling dibutuhkan oleh Tuhan Yesus saat itu, yaitu makan. Maka itu iblis ngomong, ubah batu ini menjadi roti. Ya, jika engkau anak Allah, ubah batu ini menjadi roti. Itu godaan pertama yang harus dihadapi oleh Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus berhasil, ya, menghadapi itu, melawan itu dengan firman. Godaan yang pertama ini bicara tentang godaan memenuhi kebutuhan yang mendesak. Ya, sangat mendesak. Tuhan lapar. Lalu iblis berkata, ubah batu menjadi roti. Itu yang kamu butuhkan. Kamu butuh makan, kamu butuh roti. Ubah. Itu kebutuhan yang mendesak. Ya, jadi godaan ini bicara tentang godaan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak tanpa mengindahkan kebenaran.
Pokoknya butuh, mendesak, udah ambil aja. Gak peduli itu dosa, itu benar, itu salah. Ya, kebenaran yang kebutuhan yang mendesak ini begitu menggoda kita untuk segera memenuhinya. Contoh, ya lagi-lagi kita bahas soal korupsi ya. Sekarang lagi marak di negara kita, saudara. Maka itu kita harus biasakan didik anak-anak kita dari kecil. Mentalnya, saudara. Ya, karakternya. Jangan sampai punya karakter korupsi. Korupsi enggak hanya bicara soal uang ya. Korupsi waktu. Semua yang mencuri itu, saudara ya. Kita harus didik anak-anak kita, cucu kita dari kecil. Karena ini berbahaya sekali. Saudara, yang tertangkap terakhir itu sepertinya orang Kristen ya, karena namanya aja, saya juga kaget, namanya sudah sangat menunjukkan identitasnya, saudara. Dan banyak sekali sekarang kan kita lihat kasus seperti itu, saudara. Benar, kita nggak menghakimi, tapi kita perlu benar-benar belajar menguasai diri ketika kebutuhan mendesak akan keuangan itu. Mungkin kita berkata, aku butuh uang itu. Maka itu aku mencuri, maka itu aku korupsi. Mungkin kita membenarkan diri kita, kan aku butuh untuk makan, butuh untuk bayar uang sekolah. Karena itu aku mencuri, saudara. Apapun itu enggak dibenarkan. Betul saudara ya? Apapun alasan saudara, kebutuhan mendesak, kebutuhan apapun, kalau itu dosa di hadapan Tuhan, saudara enggak boleh lakukan. Enggak boleh dengan alasan apapun, saudara. Walaupun itu kebutuhan yang sangat mendesak, itu begitu menggoda kita. Begitu menggoda, saudara. Uang itu, saudara ya. Kalau saudara enggak latih mulai dari kecil. Latih anak kita, jangan cinta uang. Apa-apa jangan selalu yang maju, udah kasih duit. Maka mereka akan terbiasa dengan itu, saudara. Mari saudara kita mau belajar menguasai diri saat kebutuhan mendesak itu. Apalagi saudara, marak kasus perselingkuhan. Alasannya apa? Karena LDR ya, jauh dari pasangan. Betul ya? Tiba-tiba kebutuhan biologis itu harus terpenuhi katanya. Harus dipenuhi. Maka itu menghalalkan segala cara. Alasannya apa? Harus dipenuhi. Enggak peduli apa itu, enggak peduli itu dosa, itu istri orang, suami orang, ya. Karena butuh, mendesak. Saudara, berapa banyak akhirnya keluarga hancur karena ada salah satu yang tidak bisa menguasai diri. Banyak saudara alasan-alasan seperti itu yang dipakai seolah-olah itu benar. Karena apa? Kebutuhan. Atas dasar kebutuhan. Berapa banyak akhirnya usaha hancur, nama baik hancur yang dibangun, saudara. Godaan-godaan ini seringkali datang di saat-saat yang tidak terduga. Kita mungkin berkata, oh enggak apa-apa, aku kuat. Ya, aku kuat. Hati-hati saudara ya. Karena Tuhan Yesus pun dicobai oleh iblis. Iblis berkata, dia akan menunggu waktu yang baik untuk datang lagi. Maka itu pentingnya kan, penguasaan diri sangat penting kan saudara. Betul? Ya, jangan lengah gitu, jangan merasa aku kuat, aku udah ke gereja, aku udah baca firman, aku udah melayani Tuhan, bahkan seperti saya dan Bapak Gembala, aku sudah menjadi gembala. Ya. Jangan lengah saudara, itu begitu menghancurkan kalau saudara sudah jatuh di dalamnya. Tuhan ampuni, Tuhan pulihkan. Tapi saudara harus bayar konsekuensinya. Bayar harganya itu mahal saudara. Bayar harganya begitu mahal sekali. Nomor 2, godaan yang kedua. Godaan kedua adalah ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata,
kepadanya, kepada iblis. Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Pencobaan kedua, iblis berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu dari hubungan bait Allah, ya kan nanti malaikat-malaikat akan menatang kakimu, kamu nggak akan jatuh. Ada malaikat-malaikat yang melayani kamu, karena kamu kan anak Allah. Nggak mungkin kan kamu dibiarkan jatuh kan, nggak mungkin kan. Itu mungkinnya, nantang kan, iblis nantang pengen mencobai Tuhan Yesus. Godaan yang kedua nih, godaan yang menyerang identitas, gambar diri. Sehingga kita tergoda mengejar pengakuan dunia dan mengorbankan nilai-nilai prinsip kebenaran firman Tuhan. Ya, tergoda untuk membuktikan validasi, membuktikan pengakuan dunia. Ya, kita haus akan pengakuan dunia, pengakuan orang lain. Contoh kalau buat anak-anak muda, ya kalau kumpul dengan teman-teman di sekolah, SMP, SMA, mungkin teman-teman kita ngomong, wah nggak keren kamu, nggak seru kalau nggak ngerokok, ya kamu nggak seru kalau nggak nge-vape. Padahal sekarang di Singapura udah dilarang, saudara ya, sudah dimasuk kategori penyalahgunaan narkoba. Banyak anak-anak muda menjadi pengen membuktikan diri, aku seru kok orangnya gitu, aku gaul kok orangnya, aku bukan orang yang terasingkan itu kuno gitu, bukan kok, aku orangnya gaul kok, orangnya seru kok, aku orangnya asik kok. Sehingga supaya pengen diterima, ya akhirnya semua ajakan-ajakan dosa itu mungkin ngajak mabuk, ngajak ngerokok, nge-vape, nyontek dan lain-lain. Ya, karena apa? Biar diterima. Biar teman-temannya ngomong, oh iya ternyata kamu seru ya orangnya, ternyata kamu asik ya, ternyata kamu gaul ya orangnya ya. Sehingga tergoda, terjerat. Saudara ya. Ada lagi anak-anak muda yang merasa tidak berharga. Ingat tadi serangannya identitas, ya, identitas diri. Merasa tidak berharga karena belum menikah. Sudah umur 30 lebih, tapi belum dapat pasangan hidup. Ya. Tapi setiap orang yang ketemu kan, loh kamu kok belum nikah gitu ya mungkin ya. Udah umur 30, pacarnya mana? Saudara, orang tua pun ini ya, saya kan anak saya udah umur berapa? 21, 23. Setiap ketemu juga sama, sudah bukan cuma anaknya yang ditanyain, orang tuanya pun ditanyain. Anakmu udah punya pacar belum gitu. Itu setiap saya ketemu sama orang itu nggak tahu. Pada penasaran apa gimana. Kalau ke Rembang itu saya selalu tanya, Vin, udah punya pacar belum Kesya? Jesse gimana udah punya pacar belum? Sabar aku. Saya kadang-kadang, mami saya pun kalau telepon tanya saudara. Nggak tahu tanya berapa ratus kali. Sabar Mi, sabar. Kita nggak boleh mengejar-ngejar nanti malah merasa kadang-kadang justru malah pasangan beda iman ya. Kadang-kadang siapapun yang mendekat walaupun itu beda iman udah hajar aja, diterima aja. Kenapa? Saking kepengen menikah saudara. Karena ditanyain terus gitu ya, ditanyain terus kapan nikah. Merasa nggak berharga sehingga akhirnya menikah dengan yang tidak seiman. Betul? Nggak seiman. Lalu akhirnya apa? Hancur berantakan. Berapa banyak keluarga-keluarga bercerai. Saudara, ya beberapa waktu yang lalu tanya, kalau udah cerai nggak boleh nikah lagi ya? Ya nggak boleh, itu firman Tuhan udah ngomong, nggak boleh kecuali pasanganmu itu dipanggil Tuhan. Makanya saya ngomong, makanya di kita itu benar-benar kalau mau nikah itu benar-benar harus dipikirkan, didoakan. Tanya Tuhan benar enggak, karena apa? Ya karena memang firman Tuhan, ini bukan kata saya ya, ini kata firman Tuhan saudara. Firman Tuhan yang bicara. Firman Tuhan bukan membatasi kita, melarang kita, oh enggak boleh gini-gini, enggak. Itu demi kebaikan kita, saudara ya. Demi kebaikan kita, menjaga kita. Karena Tuhan mau kita punya keluarga yang penuh dengan kasih, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan
berkat Tuhan. Maka saya ngomong sekarang GBI, saudara GBI sekarang punya program ini pranikah ya, bimbingan pranikah. Kalau dulu mungkin Pak Gembala 6 kali ya, itu udah rasanya udah ketemu terus dibimbing, dikasih tahu. Sekarang 13 kali pertemuan, saudara. Bayangin. Karena GBI Pusat juga melihat data. Banyak orang Kristen bercerai. Itu meningkat sekali, meningkat dengan tajam. Akhirnya dari 6 kali pertemuan dulu, sekarang dikasih bukunya tebel banget. 13 kali pertemuan, saudara. Berarti daftarnya nggak tahu berapa bulan, 6 bulan mungkin nggak cukup ya. Mungkin setahun sebelumnya harus sudah daftar. Karena apa? 13 kali pertemuan saudara sekarang. Benar-benar. Ya saudara, mari kita meresponi ini bukan sebagai sebuah beban gitu. Aduh, bebannya berat banget ya jadi orang Kristen ya. Mau nikah aja 13 kali, enggak. Kita lihat tujuan Tuhan demi kebaikan kita, saudara. Ya, Tuhan itu rindu, Tuhan mau kita itu rukun di dalam keluarga. Kita menikmati berkat Tuhan. Maka itu ini yang belum menikah ya. Yang sudah menikah, ya kalau ada hal-hal yang gak berkenan, bertobat, minta ampun sama Tuhan ya. Kalau udah terlanjur, udah terjadi, ya minta ampun sama Tuhan. Kalau dulu belum mengerti dan sudah terlanjur, saudara bertobat, minta ampun sama Tuhan dan hidup baru bersama dengan pasangan, sungguh-sungguh melibatkan Tuhan. Tapi ini yang belum menikah, ya doa sungguh-sungguh, pastikan itu dari Tuhan. Karena sekali seumur hidup, ya itu kerinduan Tuhan buat kita, saudara. Lalu yang ketiga, kalau ngomong soal jodoh itu kayaknya enak gitu ya, kayaknya gak mau selesai-selesai, saudara. Yang ketiga, godaan yang ketiga adalah ayat yang ke-8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Malaikat datang itu bukan karena mau meresponi godaannya iblis, tapi memang justru karena kemenangan itu sudah terjadi, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Godaan yang ketiga bicara godaan jalan pintas menuju kesuksesan, saudara. Iblis dengan gampang ngomong, mau semua ini, kesuksesan, kemegahan seluruh ya dunia ini, sujud menyembah. Itu kan jalan pintas, saudara ya, sujud menyembah, maka kau akan mendapatkan semua ini. Jalan pintas menuju kesuksesan. Ya, nggak mau tekun bekerja, nggak mau capek kerja. Saudara mintanya cepat kaya, cepat dapat uang, maka itu banyak yang terikat dengan judi. Betul ya, judi itu kan kayaknya menggiurkan. Saya nggak pernah saudara, tapi dengar cerita-cerita katanya kalau pertama main tuh selalu menang. Bisa tanya Pak Gembala ini ya. Pak Gembala ini dulu raja judi katanya ya. Pernah jualan togel segala ya. Dulu saudara dulu. Katanya wah pertama kedua itu menang terus ya. Menang terus saudara, jadi gampang kan. Terus wah rasanya pengen lagi, kasih lagi, beli lagi. Apa istilahnya, bukan beli ya, nggak tahu istilahnya apa, pokoknya judi terus. Kalau menang itu cepet dapat uang, nggak mau kerja, nggak mau tekun bekerja, keluar keringet, nggak mau, maunya enak, maunya cepet. Banyak juga yang terjerat dengan pinjol, itu juga jalan cepat kan, ya jalan cepat, pinjam, nggak taunya sangat menjerat saudara, ya. Menerima pekerjaan-pekerjaan yang enggak benar. Ya, seperti tadi jualan togel dan segala macam, tapi enggak peduli caranya ternyata salah, caranya itu enggak benar. Saudara, banyak banget kan godaan kita, betul ya? Saking banyak godaannya saudara. Maka itu kita belajar pagi hari ini pentingnya penguasaan
diri. Penguasaan diri sangat-sangat penting dan Tuhan menunjukkan pengendalian diri yang sempurna. Sehingga hasilnya apa? Kemenangan yang sempurna. Kalau saudara mau kemenangan yang sempurna, pekerjaan, keluarga, ya meskipun itu prosesnya enggak gampang, enggak cepat, tapi saudara harus punya yang namanya pengendalian diri. Next. Saya tulis di sini penguasaan diri bukan sekedar menyangkal diri, tapi memilih jalan yang lebih tinggi. Pengendalian diri adalah kekuatan untuk mengatakan tidak. Ya, mengatakan tidak pada apa yang mudah. Kita kan lebih cenderung milihnya yang gampang ya, nggak mau repot gitu. Yang mudah, yang nyaman, yang memuaskan saat itu demi apa yang benar dan selaras dengan kehendak Tuhan. Jadi pengendalian itu punya kekuatan berkata tidak. Kata tidak itu kata Pak Gembala kan ngomong kata yang ajaib yang menyelamatkan kita dari kehancuran. Berani berkata tidak pada apa yang kelihatannya mudah, kelihatannya nyaman, kelihatannya memuaskan. Ya, berani berkata tidak demi supaya kita tetap berpegang pada kebenaran dan selaras dengan kehendak Tuhan. Contoh, saudara. Ini banyak contoh ya. Contoh, anak saya Keisha itu kan waktu berapa minggu yang lalu tuh datang ke Tegal ya. Karena dia sudah selesai magang, ada libur sedikit dia mau pulang. Tapi waktu itu kami sedang pergi, jadi nggak ada yang menjemput. Nggak ada yang jemput di stasiun. Nah ternyata Pak Gembala ini salah beli tiket. Yang harusnya turunnya di Tegal, karena waktu itu kami ada di Tegal. Tapi keliru belinya turunnya di Brebes. Gitu kan. Kami bingung, aduh gimana enaknya ya, gitu. Nah, godaan muncul saudara ya, godaan muncul. Ada ide, udah nggak apa-apa diteruskan aja, walaupun berhentinya di Brebes, teruskan aja kan cuma dikit kan. Teruskan aja sampai ke Tegal, kan nggak ketahuan kan ya, karena itu berhentinya di Tegal, nggak ke Semarang nggak. Berhentinya itu terakhir di Tegal. Kan tinggal sedikit, nggak apa-apa diterusin aja gitu. Padahal Keisha ini tiketnya berhentinya di Brebes. Ya, terus berpikir nanti gimana kalau ketahuan gini-gini kan. Udah suruh ke gerbong makan, ke gerbong makan aja. Waktu ide itu muncul, ya saya kan diem. Nah ini saudara ya, mulai memproses pengendalian penguasaan diri, saya mulai berpikir. Jadi demi menghemat, sebenarnya bisa naik Gojek loh, bisa nge-Grab dari stasiun Brebes ke Tegal, cuman lebih mahal. Betul ya, kalau turun di stasiun Tegal itu lebih murah ke rumah. Kalau stasiun Brebes lebih mahal kan, 50.000 lebih lah. Tapi kan cuma sedikit kan, maksudnya cuma terpaut 40.000 loh. Ya, cuma terpaut 40.000 tapi kami nanti kalau ngajarin anak kami, udah diem-diem aja. Nanti turunnya di Tegal, nanti kamu udah ngajari anak bohong, ngajari anak nggak punya integritas, ngajari salah, ya. Terus saya juga jadi kehilangan damai sejahtera, saudara. Betul? Karena itu nggak benar kan, itu udah benar-benar tidak benar. Demi saya nggak keluar uang lebih banyak. Perbandingannya kan itu. Akhirnya diputuskan, udah nggak usah, ya. Udah nggak usah, tetap turun Brebes. Tetap turun Brebes, walaupun nanti bayar Grabnya mahal, udah ikuti saja. Yang udah salah kemarin beli tiket salah, ya udah. Itu memang kelalaian. Tapi sekarang memilih tetap bertindak yang benar, saudara. Nah itu kejadian-kejadian seperti itu sering, saudara. Betul ya, ada godaan-godaan, kita pikir-pikir, nggak apa-apa lah, kita tabrak dikit, kompromi sedikit. Saudara, itu dari kebiasaan kecil loh saudara. Kebiasaan kecil, terbiasa melanggar aturan, terbiasa nggak taat sama pemerintah, terbiasa dibiasakan, lama-lama hati nuraninya mati, ya hati nuraninya tumpul.
lama-lama udah terbiasa bohong, terbiasa melakukan hal yang enggak benar, saudara. Contoh-contoh seperti itu, ya, mari kita waspadai. Dan kita mau belajar bagaimana kita bisa benar-benar berjalan dalam pengendalian diri atau memiliki penguasaan diri dalam kehidupan kita. Kita lihat ayatnya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki penguasaan diri? Saudara, di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan, tetapi buah roh, ingat ya, buah roh, rohnya besar, Roh Kudus, ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, dikatakan penguasaan diri ternyata buah roh. Berarti itu bukan kekuatan kita, bukan hasil usaha murni dari daging kita, saudara. Tapi penguasaan diri adalah salah satu buah roh, hasil dari pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Ya, jadi buah itu hasil. Hasil dari apa, saudara? Kita lihat Yohanes 15 ayat yang keempat. Yohanes 15 ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kita enggak mungkin bisa berbuah, menghasilkan buah roh kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus. Berarti bagaimana caranya supaya kita bisa menghasilkan buah roh itu? Syarat yang utama, saudara, kita harus tinggal di dalam Kristus. Manunggal, ya, manunggal bersama dengan Kristus. Bersekutu, ya, persekutuan kita dengan Tuhan. Lewat doa, lewat perenungan firman, ya, kita tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Apakah cukup sampai di situ? Enggak, saudara. Lihat di Galatia 5 ayat yang ke-24 sampai 25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ya, kalau kita mau tinggal di dalam Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Saudara, ya, ketika kita tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kita, firman Tuhan berkata, kita harus menyalibkan daging. Ya, kalau ada keinginan-keinginan seperti tadi, tawaran-tawaran, dosa, godaan-godaan, saudara. Ketika daging kita mau, iya. Seperti saya tadi mungkin ya, Keisha, demi saya hemat 40.000 saya ngomong, ya udah turun Tegal. Saudara, saya sedang tidak mempraktekkan menyalibkan daging, ya. Saya mengikuti keinginan saya sendiri, keinginan daging saya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin. Ya, ingat, dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, belajar gini, kalau ada tawaran-tawaran, belajar berdiam diri sejenak, tanya Tuhan, tanya Roh Kudus, apa yang harus aku lakukan? Kalau itu jelas-jelas dosa, minta kekuatan Roh Kudus, kamu bisa menolaknya. Ya, kasih aku kekuatan berkata tidak. Saudara, ya, itu kan pengendalian diri. Jangan terus semua itu spontan, ya, keceplosan atau apa, latah. Tahu latah? Latah itu orang enggak dipikir, pokoknya ikut-ikutan, ngomong enggak dipikir dulu, ngomong iya. Ya, padahal itu dosa, padahal itu godaan yang menjerat kita. Ayat yang terakhir, saudara. 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. Ingat, Tuhan mau
Kita semua menang. Menang sampai pada akhirnya. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ingat kita semua ada dalam pertandingan. Ya, dan Tuhan mau kita semua menang sampai di garis akhir. Tuhan mau kita menguasai diri dalam segala hal. Dalam perjalanan pertandingan itu. Tetap fokus, konsisten, komitmen. Komitmen juga penting, saudara. Menjaga kita tetap ada di garis jalan kehendak Tuhan. Komitmen karena kita punya tujuan. Ingat tujuan kita tadi. Kalau orang dunia untuk mencapai mahkota yang fana, penghargaan manusia, pengakuan dunia. Tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Amin. Itu kemenangan kita nanti. Kita terima mahkota dari Tuhan. Mahkota abadi. Kita mungkin gak terima upah kita di dunia. Tapi upah kita nanti, saudara, Tuhan akan memberikan kita mahkota yang abadi. Amin. Saya undang pemain musik. Singer WL untuk maju ke depan. Kita mau meresponi firman Tuhan. Mungkin bagi sebagian kita firman ini cukup keras mungkin ya. Cukup menempelak. Tapi percayalah saudara. Ya, Tuhan begitu mengasihi kita. Amin. Tuhan gak mau kita berhenti gagal di tengah jalan. Tuhan mau kita terus bertanding sampai akhir. Kita menang. Karena itu Tuhan mau kita belajar yang namanya penguasaan diri. Mari bangkit berdiri bersama-sama.